Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Dan masih hadis berkenaan dengan keutamaan berjihad fisabilillah ya. Saya lupa hadis nomor berapa kemarinnya. Kalau Zadul Ma'ad memang tidak dikasih nomor, jadi kita harus ngasih batas sendiri. Baik. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Man igbarrat qadamahu fi sabilillah haramahuma Allahu 'alan nar. Barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan kedua kaki tersebut disentuh oleh api neraka. Jadi kaki yang kena debu di jalan Allah itu tidak akan tersentuh neraka. Sebagaimana dalam hadis lain, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah ainun tahrisu fi sabilillah, mata yang terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk juga bapak-bapak polisi, nungaronda, siskamling, satpam, kalau niatnya fi sabilillah, niatnya lillah karena Allah taala, mereka mendapatkan fadilah hadis ini. Mata yang terjaga menjaga keamanan, mata yang terbangun menjaga kenyamanan masyarakat, niatnya karena Allah, maka itu mata termasuk fisabilillah, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhuma an-nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah, bertaubat, dan mata yang selalu terjaga dalam rangka fisabilillah. Nah, kata para ulama, fisabilillah di sini termasuk juga bukan hanya di di menjaga perbatasan ribat atau juga berhadapan dengan musuh, tetapi mata yang dimaksud juga termasuk orang-orang yang melotot ngajaga keamanan. Orang-orang yang matanya melotot menjaga keamanan, niatnya karena Allah, dia masuk hadis ini. Ainun tahrisu fisabilillah, tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka sangat beruntung orang-orang yang punya tugas keamanan, niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah, ya, dan tidak dalam rangka niat ibadah, ya dapatnya cuma begadang aja sama gaji akhir bulan. Tapi kalau niatnya karena Allah, saya niat siskamling, ronda, atau menjaga keamanan, tugas semata-mata karena Allah, maka akan mendapatkan karunia, yaitu la tamassuhuma, tidak akan disentuh oleh api neraka. Di dalam hadis ini maknanya senada tapi berbeda redaksi. Kalau di hadis ini manigbarat, barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan dia api neraka. Termasuk kaki berdebu di jalan Allah itu adalah di dalam rangka dakwah, menyebarkan ilmu agama, kemudian menolong orang-orang yang punya hajat, lalu mencukupi orang-orang yang membutuhkan, berjalan menuju sabilillah, membantu mereka dalam kebaikan. Itu termasuk kaki yang berdebu di jalan Allah ya. Kita mengantarkan bantuan, mengantarkan sesuatu kebutuhan orang miskin, orang yang membutuhkan, maka itu termasuk kaki yang fisabilillah. Kaki semacam itu yang kena debu di jalan Allah tidak akan disentuh api neraka. Termasuk kaki yang dibawa melangkah ke masjid. Kaki yang dibawa melangkah ke masjid itu adalah kaki fisabilillah, tidak akan disentuh oleh api neraka.
Di dalam hadis lain pernah kita bacakan bahwa ada orang yang Allah jaga sejak dia pergi sampai kembalinya. Satu adalah orang yang pergi berjihad sampai kembali, itu dia di bawah garansi Allah. Dhaminun. Allah dhamin. Di situ Allah menjadi garansi. Orang yang pergi berjihad sampai kembali. Yang kedua, orang yang pergi sholat sampai dia kembali. Yang ketiga, orang yang mencari ilmu sampai dia balik. Orang-orang seperti ini dia ada di dalam garansinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyambung dengan hadis ini, barang siapa yang kakinya terkena debu sabilillah, dan sabilillah itu maknanya umum di zaman sekarang, apalagi dimaknai dengan banyak hal, melakukan kebaikan, mencari ilmu, menuju sholat beribadah, jamaah ke masjid, itu adalah kaki yang berdebu di jalan Allah. Bagaimana dengan yang naik mobil? Ya, debu kan masuk ke mobil juga. Makanya yang banyak debunya yang lempang. Jadi yang pakai mobil debunya sedikit. Yang kena motor debunya sedikit, tapi yang lempang itu ngagasrukan tanah, ngagasrukan aspal, itu debunya banyak. Ibnu Mulakin mengatakan, ini seorang tabi'in, hadis yang paling banyak, yang paling tidak ada yang melebihi dia di dalam hal fadilah amal, keutamaan beramal, hadis sahih yang paling banyak dan tidak ada yang melebihi itu adalah hadis tentang berjalan ke masjid, tetapi di sholat Jumat. Aksara masohaan hadis Rasulullah SAW an fadli al-masyi ilal masjid, itu hadis tentang berjalan kaki menuju masjid. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih, beliau bersabda, man ghassala wagtasala, barang siapa yang di hari Jumat mandi, mandinya mandi yang benar, mandi beneran lah begitu, summa masya ilal masjid, kemudian berjalan menuju masjid, masya berjalan menuju masjid, walam yarkab, dan tidak menaiki kendaraan, wadana ilal masjid, wadana ilal imami wa ansota, lalu dia diam dekat dengan pemimbaran, lalu mendengarkan, tidak melakukan lagu, kana likulli khutwatin khataha ajru sanah, maka setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid, satu langkahnya itu bernilai 1 tahun pahala. Siyamiha wa qiyamiha, maksudnya 1 tahun puasa, 1 tahun sholat malam. Kata Ibnu Mulakin, ini hadis sahih yang paling puncak, yang paling besar membicarakan tentang keutamaan sebuah amal. Tidak ada hadis melebihi ini. Amalnya kecil, amalnya sederhana, melangkah ke masjid di hari Jumat, tidak berkendara, dengan niat tadi ingin khusyuk sholat Jumat, maka setiap langkahnya pahala 1 tahun puasa plus pahala 1 tahun tahajud. Syaratnya uskut, jangan orangnya. Syaratnya ke masjid tidak diganggu oleh perkara-perkara yang lago. Karena waman lago fala jum'ata lahu, orang yang berbuat lago di hari Jumat tidak dapat Jumatnya. Lago itu adalah perbuatan yang tidak berguna. Di zaman dulu disebut lago itu kalau orang main kesik di masjid, bukan tidak ada karpet, kesik gitu. Itu lago, iseng atau kopiah gitu. Nah, ini lago ini diantaranya. Sampai ada orang ngobrol pun bilang, diam kamu, itu lago juga. Ya, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya uskut, maka dia telah berbuat lago, faqad lago. Walaupun nyarekan. Yang berhak nyarekan itu cuma imam. Jadi imam itu perlu peka juga, jamaahnya lagi tidak fokus, diingatkan. Yang tidur suruh bangun, yang belum tahiyat suruh tahiyat. Rasul kan begitu. Jadi asal itu dalam kendali imam, diperbolehkan Jumat itu interaktif. Tapi imam yang mengendalikan, bukan makmum, bukan sendiri-sendiri. Nah, kembali ke hadis tadi, kata Ibnu Mulakin, tidak ada hadis yang tentang keutamaan beramal melebihi hadis ini. Ya, ini hadis tentang bergegas menuju masjid sholat Jumat, berjalan kaki tanpa berkendara, kemudian duduk khusyuk dan tidak merusak sholat Jumatnya dengan perbuatan-perbuatan lago. Bayangkan, 1 langkah itu dibalas dengan 1 tahun amalan
puasa dan amalan tahajud. Ada hadis lain tetapi tidak sedahsyat ini, yaitu di sholat barang siapa yang wudu di rumah kemudian berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya adalah dihapus satu kesalahan, diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan, diangkat satu derajat, kemudian diberikan pahala dikalipatkan 10. Sholat-sholat biasa, fadilah keutamaan sholat berjalan ke masjidnya seperti itu. Tapi di sholat Jumat itu 1 tahun. 1 langkah kita menuju masjid sholat Jumat, 1 tahun beramal. 1 tahun tahajud, 1 tahun berpuasa. Syaratnya tadi di rumah mandi yang benar, kemudian pergi ke masjid jalan kaki tidak berkendara. Kenapa? Karena hadisnya memang mengasih catatan itu. Masya walam yarkab, berjalan dan tidak berkendara. Wa masya walam yarkab, berjalan dan tidak berkendara di hari Jumat. Kemudian setelah itu duduk dekat dengan imam dan tidak ada yang mengganggunya, bahkan dengan mengatakan para saudaranya uskut, dia tidak lakukan. Maka dia kata Rasulullah SAW, setiap langkahnya menuju masjid pahala 1 tahun berpuasa plus pahala 1 tahun melakukan tahajud. Ya, meskipun zakat, ya. Dari situ paling 10 langkah kan? Berarti 10 tahun Pak Haji dapatnya. Kalau Pak Usep tadi berapa langkah? Ada 100 langkah. 100 tahun berarti. 100 tahun tahajud, 100 tahun puasa. Pak Haji Marno 70 tahun. 70 tahun karena 70 langkah kurang lebih ya, kurang lebih. 70 langkah. Masih lebih insyaallah, masih lebih. Masih ada pulangan, masih kembalian. Jadi kata para ulama ini hadis sahih yang paling yang paling saya katakan aksar ya, yang paling banyak, yang terbanyak, hadis yang terbanyak, yang paling terbanyak menyatakan tentang keutamaan beramal, yaitu hadis berkenaan dengan berjalan ke masjid, tetapi dikhususkan memang hari Jumat. Kalau sholat biasa hanya 1 derajat, 1 dosa dihapus, 1 derajat diangkat, 1 dosa dihapus, 1 derajat. Tapi kalau Jumat itu luar biasa, amalan kecil cuman berjalan menuju sholat Jumat, tetapi untuk 1 langkahnya Allah hitung 1 tahun beramal puasa dan beramal tadi qiyamul lail. Maka semangatlah kita untuk menuju sholat Jumat, apalagi yang tidak ada aktivitas ya, tidak ada aktivitas misalkan mengajar atau harus ada di kantor karena kewajiban dia sebagai seorang karyawan, maka segeralah mempersiapkan diri dengan tadi memperbanyak langkah ke masjid ya. Dan bahkan Rasul kadang, para sahabat juga kadang memilih jalan supaya jauh, dia muter dulu. Kalau rumahnya di sini dia muter sini gitu, biar langkahnya banyak, sebagai upaya dan usaha agar mendapatkan keutamaan berjalan ke masjid, terutama di hari Jumat. Lumayan kan kalau 1 Jumat kita mendapatkan 10 tahun berjamaah, 10 tahun tahajud, 10 tahun puasa, itu luar biasa. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh hadis yang disampaikan tadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi syarat-syarat tadi dipenuhi, tadi mandi dulu, mandinya yang benar, kemudian berjalan ya. Kalau urutan ini tidak diikutin ya tidak dapat keutamaan yang 1 tahun itu. Hadis itu semacam syarat, jadi mempersiapkan dari pagi, mandi, bersih-bersih dan pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Baik, kita lanjutkan bahwa barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan kaki tersebut masuk ke dalam neraka. Di hadis berikutnya, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Melakukan ribat itu siaga ya. Berjaga atau siaga di jalan Allah 1 hari itu adalah lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Pasukan yang di perbatasan, pasukan yang menjaga keamanan di tempat-tempat siaga, itu mereka kalau niatnya karena Allah maka mendapatkan keutamaan seperti dunia dan seisinya. Bahkan dia mendapatkan pahala dari seluruh orang yang beribadah di malam itu.
Ya, ada orang ribat nih, berjaga, siaga di pos perbatasan atau di pos kemungkinan bertemu dengan musuh. Jaga saja, jaga, tidak melakukan apa-apa, tidak mesti berperang, tidak mesti berjihad, tetapi hanya jaga saja. Maka di dalam hadis lain dia mendapatkan pahala seluruh orang yang dia jagain beribadah itu. Maka tolong sampaikan ini kepada orang-orang yang matanya terjaga, melotot, begadang, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan orang beribadah. Niatkan karena Allah, karena kalau niat karena Allah, dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Satu malam, satu hari dia siaga dan berjaga, baik di pos perbatasan kalau ini adalah pasukan, ataupun berjaga di tengah-tengah masyarakat, menjaga keamanan kenyamanan masyarakat, maka dia mendapatkan, untuk satu hari dia berjaga adalah sebesar dunia dan seisinya. Wa ma khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Itu hebatnya orang yang bersiaga dan berjaga. Dia mendapatkan pahala dari seluruh orang yang dia jagain itu. Coba bayangkan. Luar biasa kan? Kalau gitu setara dengan sholat sunnah sebelum subuh. Setara dengan sholat sunnah sebelum subuh. Siaga. Karena siaga itu satu, taruhannya nyawa, yang kedua benar-benar kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, bersiaga, berjaga di pos gitu. Orang beraktivitas, orang asik dengan keluarganya, orang tidur nyenyak bersama keluarganya, dia malah di pos perbatasan yang besar kemungkinan atau risikonya itu adalah mungkin ditembak musuh atau mungkin dimakan oleh binatang buas dan lain-lain sebagainya. Ribatu yaumin, siaga dan berjaga di jalan Allah satu hari adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi, kaki yang berdebu di jalan Allah tidak akan disentuh oleh api neraka, itu adalah hadis Bukhari. Kalau yang kedua ini Bukhari dan Muslim. Wa qala ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamihi wa imma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattana. Berjaga di pos perbatasan atau berjaga di tengah masyarakat, menjamin keamanan masyarakat satu hari dan satu malam, sehari semalam, masih 24 jam ya. Khairum min siyami syahrin, lebih baik daripada berpuasa 1 bulan. Wa qiyamihi, dan bertahajud di malamnya. Wa in mata jara alaihi amaluhu, kalau meninggal dunia maka amalnya terus berlangsung seperti yang dia kerjakan sebelumnya. Wa ujriya alaihi rizquhu, rizkinya pun diberikan oleh Allah SWT sebagai jaminan. Wa aminal fatan, dan diamankan, dihindarkan dari fitnah kubur. Itu orang yang berjaga, siaga, menjaga keamanan sehari semalam lebih baik daripada berpuasa sebulan dan tahajud sebulan. Kalaupun mati, dia dicatat amalnya itu terus-terusan bekerja di situ dan diberikan rezeki kepadanya serta dijaga dari fitnah kubur dan fitnah-fitnah yang lain nanti di akhirat. Luar biasa ya. Motivasi Rasulullah kepada pasukan kaum muslimin, kepada orang-orang yang bekerja untuk maslahat kaum muslimin, petugas negara yang hidup di tengah kaum muslimin, menjaga kenyamanan keamanan mereka, niat karena Allah, satu harinya berjaga itu seperti berpuasa sebulan dan bertahajud sebulan. Bahkan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Kalau mati dihitung pahalanya terus, kemudian dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala dan juga dihindarkan dari fitnah atau ujian kehidupan dan juga ujian kematian. Hadis riwayat Muslim nomor 1913. Subhanallah. Jadi kalau saya simpulkan, ternyata pahala orang yang beribadah dengan pahala orang yang menjaga orang nyaman beribadah lebih besar orang yang menjaga nyaman beribadah. Karena apa? Dampak sosialnya besar. Dalam kaidah fikih disebutkan, setiap amalan yang berdampak besar kepada kemaslahatan yang lebih banyak, dapat pahalanya lebih besar, lebih banyak. Sekali lagi, ibadah yang dampaknya kepada individu dan ibadah yang berdampak kepada masyarakat itu secara pahala dan afdoliyah lebih afdol dan lebih banyak kemaslahatan dan pahalanya amal yang berdampak secara masyarakatnya lebih luas.
Nanti itu ada di kaidah usul fikih, di kaidah fikih ya, qawaid fikih disebutkan seperti itu. Makanya di dalam hadis itikaf dijelaskan, barang siapa yang mengurusi hajat seorang muslim, maka itu adalah lebih baik daripada beritikaf di masjidku ini Nabawi 1 bulan. 1 bulan. Dalam riwayat lain 10 hari. Man masya fi qada'i hajati akhihi khairun lahu min an ya'takifa fi masjid hadza syahran. Orang yang berjalan memenuhi hajat saudaranya, mungkin mengantarkan beras, mungkin mengantarkan lauk pauk, mungkin memberinya porsi makan, mungkin memberinya bantuan. Kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada beritikaf di masjidku ini 1 bulan lamanya. Kenapa? Lagi-lagi ibadah yang berdampak kepada sosial itu lebih afdal daripada ibadah yang hanya terbatas kepada skup dirinya. Bahkan para salafus soleh mereka mengatakan, lebih aku cintai ngasih makan 1 porsi fakir miskin daripada ibadah sunnah yang sekian banyak itu. Karena dampaknya ya. Dengan hadis itikaf tadi, banyak kalangan salafus soleh memberikan pernyataan-pernyataan yang intinya adalah, bagiku sebungkus nasi untuk fakir miskin lebih aku sukai daripada ribuan rakaat sunnah. Karena tadi dampak sosialnya besar, dampak masyarakatnya besar. Nanti pada waktunya kita akan bahas hadis-hadis yang seperti itu. Hadis yang amalannya sederhana, kemudian pengorbanannya tidak terlalu banyak, tetapi itu mengalahkan hadis-hadis, mengalahkan ibadah-ibadah sunnah dan mustahab yang dampaknya hanya untuk pribadi saja. Ya, idealnya adalah sunnah untuk maslahat umum kita tunaikan, sunnah untuk maslahat pribadi juga kita tidak tinggalkan. Namun kalau ditimbang-timbang, maka ibadah sunnah yang berdampak kepada orang lain, kepada banyak orang, itu jauh lebih utama daripada ibadah yang hanya berdampak kepada diri sendiri dan kenyamanan ibadah sendiri-sendiri. Wassaha anhu, di dalam hadis sahih yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga ada di bawah bayang-bayang pedang. Ini artinya adalah bagi para mujahid fisabilillah, menegakkan kalimat Allah, menjaga agama, menolak kezaliman, itu mereka ada di bawah bayang-bayang surga. Mereka ada di dekat pintu-pintu surga yang bayangannya itu adalah di bawah bayangan pedang. Surga itu ada di bawah kilatan pedang. Inna abwabal jannah tahta dhilalis suyub. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada di bawah kilatan pedang. Maksudnya adalah orang yang berjihad, berkorban fisabilillah, baik jihad betulan militer atau jihad dakwah amar ma'ruf nahi munkar atau jihad ilmu dan jihad-jihad yang lainnya. Surga ada di bawah kilatan pedang. Hadis riwayat Muslim nomor 1902. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Fisabilillah adalah saha'anul Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-uliya fahuwa fisabilillah. Disebut orang itu fisabilillah adalah manakala yang dia lakukan, perjuangan yang dia lakukan, litakuna kalimatullahi hiyal uliya, agar kalimah Allah tegak tinggi, menjulang ya, dibanding dengan yang lain-lainnya. Jadi yang disebut fisabilillah itu kalau agama Allah menang, niatnya itu. Ya, sekali lagi, fisabilillah dalam definisi hadis adalah manakala orang berjuang niatnya adalah bagaimana agama Allah menang, Islam ini menang gitu. Baik menang dalam skala kecil, skala besar dan lain sebagainya. Baik menang dalam hal individu, dalam hal keluarga, dalam hal amalia pribadi ataupun amalia syiar, Islam itu bisa menang. Kalau ada satu tempat di situ kaum musliminnya banyak, tapi tidak terdengar azan sekalipun, tidak terdengar sholat berjamaah sekalipun, lalu kita berjuang di situ dakwah amar nahi munkar, menegakkan kalimat Allah, maka itu adalah kalimatullah yal ulia. Itu adalah i'la kalimatillah fil ardi, meninggikan, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Yang penting bagaimana Islam nanjar di satu tempat, itulah yang disebut dengan fisabilillah.
Di mana panji Allah di situ nanjar, kalimat Allah di situ nanjar, ulia di situ, tinggi di situ, maka itu adalah fisabilillah. Dan hadis terakhir dalam hal keutamaan jihad dan ribat fisabilillah adalah kalau tadi hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim ya, barang siapa yang berjihad atau barang siapa yang berjuang ya, baik itu dengan dakwah, baik itu dengan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tujuannya adalah kalimat Allah agar tinggi, agama Allah agar menang, itu hadisnya adalah riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis sahihnya. Dan yang terakhir, hadis sahih yang terakhir berkenaan dengan keutamaan berjuang fisabilillah dengan sedaya kemampuan kita dan bidang yang kita bisa lakukan dalam dakwah ataupun dalam jihad militer bagi pasukan. Maka innan nara awwala ma tusa'aru bil alimi wal munfiki wal maktuli fil jihad idza fa'alu dzalika liyuqal. Ini hadis yang perlu diwaspadai semua orang kita. Sesungguhnya orang yang pertama kali diseret dan dibakar ke dalam neraka adalah 3 orang. Ini sering saya sampaikan. Ini sebagai pengingat saja. Yang pertama al-alim, ulama. Orang yang pertama kali diseret, diduruk, disiksa di neraka itu ulama. Bukan ulama mah rada nyantai seetik lah. Tidak terlalu apa namanya diseret teh panderi itu terakhir, tapi ulama paling pertama. Maka jangan remehkan peran ulama karena tanggung jawabnya besar. Saking tanggung jawabnya besar, diseret lagi pangheulana. Wal iyazubillah. Inna nara, sesungguhnya neraka awwala ma tus'ar, pertama kali akan menyeret para penghuninya, diawali dengan bil alim, dengan seorang alim, seorang ulama. Wal munfik, dan ahli sedekah. Al munfik, ahli infak, ahli sedekah. Dari kata anfaqa yunfiku fa huwa munfik, dermawan. Satu ulama diseret duluan, yang kedua dermawan diseret duluan. Wal maktul fil jihad, dan syuhada, para syahid. Idza fa'alu dzalika liyuqal, kalau berbuatnya seperti itu liyuqal, agar dikatakan, agar disebut sebagai dermawan, sebagai mujahid, sebagai syahid, atau sebagai ulama. Kalau ada orang menuntut ilmu, kalau ada orang bersedekah, kalau ada orang berjihad fisabilillah sampai meninggal dunia syahid, tetapi niatnya adalah agar disebutkan di kemudian hari sebagai ulama, sebagai dermawan, sebagai apa tadi? Pejuang, maka kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang tuso'aru, diseret pertama kali finnar, di dalam neraka. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1905. Wal iyazubillah. Jadi ini perlu menjadi kewaspadaan bagi kita. Ternyata yang diseret pertama bukan orang tukang mabok, bukan orang tukang judi, bukan orang tukang riba segala macam. Yang diseret pertama itu adalah ulamanya dulu. Hati-hati dengan para ulama. Diseret pertama kali kalau dia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu demi dikatakan seorang alim. Dalam hadis lain yang panjang disebutkan dialognya Allah dengan orang-orang tersebut. Ketika si ulama diseret ke neraka, ulama itu protes, mendebat Tuhannya. Ya Allah, bukankah aku seorang ulama dulu? Mencari ilmu karenamu, menyebarkan ilmu karenamu, dan juga mensyiarkan ilmu karenamu. Tapi Allah membatahnya. Bal kadzabta, dusta kamu. Kamu menjadi ulama liyuqal annaka alim, agar dikatakan kamu ulama. Wa qad qila, dan kau sudah dapatkan kehormatan itu. Kau sudah disanjung sebagai ulama, kau sudah diberikan kehormatan sebagai ulama, kemana-mana dikawal, kemana-mana dihormati, kemana-mana dicium kaki tangannya, kau sudah dapatkan. Jadi masalahnya itu tipis sekali antara orang yang memang tulus jadi ulama kemudian dihormati orang, dengan orang yang ingin dibegitukan. Itu kan masalah hati. Maka lagi-lagi semua itu kembali kepada keikhlasan. Sang dermawan juga sama. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia mendebat. Wajar, orang sudah beramal kan, dia mendebat Tuhannya. Ya Rabbi, aku lakukan semua ini, sedekah, infak, dan juga kedermawanan hanya untukmu, hanya karenamu. Tapi kata Allah, bal kadzabta, dusta kamu. Kau menjadi dermawan agar kau dikatakan sebagai orang dermawan.
Wa qad qila, dan kau sudah dapatkan kehormatan itu. Disebut sebagai dermawan, disebut sebagai orang yang banyak beramal dan sebagainya. Maka sekarang rasakanlah balasanku ini. Dan yang terakhir adalah seorang mujahid fisabilillah. Dia pun ketika diseret ke dalam neraka, dia mendebat Tuhannya, "Ya Rabbi, Tuhanku, dulu aku berjihad di jalanmu. Aku berperang di jalanmu, bahkan aku mati di jalanmu. Kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka?" Lalu Allah mengatakan bahwa kadzab, dusta kamu. Dulu kamu berjihad agar dikatakan sebagai seorang pejuang. Dan orang-orang sudah menyebutmu pahlawan, pejuang. Maka sekarang giliranku menyeret kamu ke neraka. Karena kamu beramal, menumpahkan darahmu, mati di jalan yang kamu inginkan, tetapi niatnya sebenarnya dalam hatimu bukan karenaku. Lagi-lagi ini masalah keikhlasan. Sebesar apapun ibadah kita, baik tadi menjadi ulama, kan ibadah besar ulama itu. Menjadi dermawan, ibadah besar. Menjadi mujahid, syahid, ibadah yang besar. Tapi gara-gara niatnya tidak ikhlas, justru itu adalah menghancurkan kehidupan akhiratnya. Pantaslah Nabi SAW bersabda, niyatul mu'min a'dhamu min amalihi. Niatnya orang beriman lebih agung, lebih besar daripada amalnya. Jadi Pak, amal dengan niat itu lebih besar niat keutamanya daripada amalnya. Artinya Pak, bereskan dulu niatnya, baru beramal. Bereskan dulu hatinya, tata dulu hatinya bagaimana ini kepada Allah niatnya, baru beramal. Jadi ikhlas. Tashihun niat. Memperbaiki dulu niat-niat kita. Kalau niat sudah benar, mungkin salah jalan bisa terjadi. Mungkin salah cara bisa terjadi. Lalu bisa dievaluasi dan ditutup dengan istighfar, minta ampun. Jangan-jangan niat ikhlas ini tidak dilakukan dengan cara baik. Tapi kalau sudah salah niat, sehebat apapun ibadah itu sama sekali tidak ada nilainya. Bahkan Allah ancam dengan neraka. Sebesar apapun ibadahnya, kalau niatnya bukan karena Allah, Allah ancam dengan neraka. Tidak Allah biarkan. Kalau kita niatnya bukan karena Allah dibiarkan mah, cek Allah lah, dan maneh mah niatnya bukan karena aku, geus pek we lah. Kaula mah mal urusan. Masih mending. Ini mah enggak. Kalau kita salah niat, Allah ancam dengan neraka. Apa salah si ulama ketika dia menyebarkan ilmu dan belajar ilmu sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Karena salah niat. Apa salahnya seorang dermawan sehingga dia memberi banyak orang, tiba-tiba diseret ke neraka? Apa salah dia? Bukankah dia bantu banyak orang? Kesalahan dia adalah karena tidak mengikhlaskan, tidak mentashih niatnya karena Allah SWT. Dan juga seorang syahid, seorang mujahid, apa salah dia? Gugur di medan perang, dia sudah korbankan nyawa, tetapi di neraka dia bernasib sial. Apa salah dia? Bukankah dia sudah berkorban? Salahnya adalah karena salah niat. Salah niat itu tidak Allah biarkan, tapi Allah kejar. Sampai Allah hukum dia. Kenapa kau beramal bukan karenaku? Jadi kesimpulan nama, yang penting niatnya ikhlas. Beramal sedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Sebaik-baik amal adalah sedikit tapi mayang. Khairul amali ma qalla wa dalla. Sebaik-baik amal adalah yang sedikit tapi mayang. Jangan digabret sekaligus, setelah itu melenoi. Ya. Digabret melenoi, itu Allah tidak sukai. Yang Allah sukai adalah amalan yang sedikit mayang, sedikit mayang, sedikit mayang. Jangan sampai manteng mulapes, bahaya itu. Manteng habis-habisan melenoi gitu. Seperti bulan puasa, mohon maaf. Masjid di hari pertama itu penuhnya luar biasa. Bahkan saya kadang memilih di hari pertama itu sholat isya di masjid pulang. Kono ramenya loh, harudangnya luar biasa, ramai sekali. Membludak. Coba lihat nanti hari ke-10, hari ke-7, mungkin hari ke-5 sudah kayak Yamaha tuh, semakin di depan. Shopnya tuh semakin ke depan gitu. Dan masjid ujung-ujung ngelegaan. Jadi yang hari pertama DKM itu ngobrol, kita harus renovasi masjid nih. Karena jemaah kita membeludak, kalau perlu kita tingkatkan masjid ini. Tapi hari ke-5 ngobrolnya berbeda. Aduh, masjid orang ngelegaannya jadi gitu. Walhasil tidak usah direnov lah kalau segini mah. Jadi pada intinya itu adalah amalan yang naik di awal, kemudian di akhir dia melenoi.
Yang Allah sukai adalah sedikit tapi istiqomah. Khairul amali, sebaik-baik amal adalah maqala, yang qalil wadama, dan terus-terusan. Ya. Khairul amali adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal adalah yang adwam, yang dawam, wa in qala, meskipun sedikit. Konsisten. 3 ayat sehari tapi setahun tidak pernah putus lebih Allah sukai daripada 1 kali khatam setahun teman Quran deui. Bagi Allah bukan jumlahnya, bagi Allah bukan volumenya, tetapi keistiqomahannya itu. Ada orang sholat di Masjidil Haram digabredkeun, dan di Masjidil Haram kan 100.000 kali lipat. Pulang ke Indonesia nggak sholat lagi, ngus di Haram cenah. Di Haram sudah 100.000. Saya umroh di sana 40 hari, taruhlah diambil Mekah Madinah mungkin sekian hari, sudah cukuplah seumur hidup saya sholat. Nah, itu salah paham. Kalau itu mah syubhat, beda itu mah syubhat jelas. Salah memahami keutamaan sholat di Masjidil Haram. Yang benar adalah di Haram dia dapat keutamaan bersolat di sana, dan di tempat lain ada kewajiban dan melakukan sholat-sholat yang lain-lainnya. Sekali lagi, sebaik-baik amalan adalah amal yang dikerjakan terus-menerus meskipun itu sedikit jumlahnya. Tahajud 2 rakaat plus 1 witir tapi terus sepanjang tahun jauh lebih baik daripada tahajud yang sekian ratus rakaat tapi 1 minggu tertahajud. Tahajudnya malam Jumat misalkan sekali, setelah itu nggak tahajud, itu tidak Allah. Yang Allah sukai itu yang tahajudnya hanya 2 rakaat plus 1 witir, 2 rakaat plus 1 witir, bahkan witirnya ba'da isya, setelah isya ke ba'diyah, setelah ba'diyah witir 1 rakaat tapi terus panjang tahun, itu lebih Allah sukai ketimbang orang yang sekali witirnya banyak kemudian tidak witir lagi. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, kekasihku Rasulullah berpesan kepadaku 3 wasiat yang aku jaga sampai aku mati. Yang pertama adalah puasa 3 hari tiap bulan, yang kedua adalah sholat sunnah duha, dan yang terakhir sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang muakkad nafilah, yang tidak boleh tinggalkan. Bahkan bagi Nabi witir itu masih wajib, tidak ditinggalkan sama sekali. Di dalam safar beliau, di dalam perjalanan beliau, itu sholat witir tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Apalagi dalam keadaan yang santai, yang tidak sedang bepergian jauh atau dalam rangka berjihad fisabilillah. Hadis tersebut riwayat Bukhari, riwayat Muslim nomor 905. Ini menjadi penegas bagi kita bahwa jangankan kita ulama saja diseret ke neraka, jangankan kita dermawan saja diseret ke neraka, jangankan kita yang tidak banyak amalnya, yang syahid saja diseret neraka kalau salah niatnya, kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup karena selanjutnya adalah tema baru, kita siapkan untuk materi minggu depan saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bimuradihi, wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.